Ancaman kekerasan adalah pegawai negeri dipaksa untuk tidak memiliki pilihan lain. Majalaya menugaskan saksi Undang Cahyadi BIMZP dalam almarhum usia 63 tahun dari garis miring 2020. Namun tujuan kampung Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokan Jero pada saat menunggu dan memastikan di mana lokasi PSD Majalaya membawa surat tugas nomor 445 garis miring 2877 D. Adapun yang menjadi alasan saksi Doni mau mendatangi surat tugas tersebut adalah pemakaman jenazah terduga COVID atas nama Ujang Raya, pihak petugas Puskesmas Solokan Jero dan pihak keluarga jenazah COVID-19 atas nama Ujang Sunada. Bahwa surat tugas nomor 445 garis miring 2877 garis miring RSP garis miring 2020 terdapat dua surat yang berbeda. Tempat tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau orang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya juga dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu Bayu Nugraha bin Wawan alias Sabat alias Bayu, terdakwa dua Asep Taya bin Nayat, terdakwa tiga Dewi Kurniawan bin Karya, terdakwa empat Kiran alias Kirin bin Misra dengan pidana penjara masing-masing selama 6 bulan. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun. Terdakwa dua Asep Cahya bin Nyala, terdakwa tiga Dewi Kurniawan bin Karya, terdakwa empat Kiran alias Kirin bin Misra dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan, menetapkan barang bukti berupa dua buah belum tambah, satu buah tangga duduk, satu buah dalam dirampas untuk dimusnahkan, satu buah unit handphone merek Oppo dikembalikan kepada saksi masing-masing sebesar Rp2.000. Bila putusan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum. Ya, terdakwa tidak dengar? Ya, kalian dihukum berapa? Maaf yang mulia. Untuk 214. Para terdakwa dijatuhi pidana selama 6 bulan. Pidana tersebut tidak perlu dijalankan dengan masa percobaan 1 tahun. Para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing Rp2.000. Jelas? Sekarang para terdakwa perbuatan yang melanggar pasal 14 menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular, dan atau kedua didakwa melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan pasal 212 KUHP untuk pasal 214 KUHP. Dakwaan ini berkaitan dengan pandemi COVID yang sedang terjadi. Jadi para terdakwa ini pada beberapa bulan yang lalu, tepatnya di bulan April tahun 2020, ini di Kecamatan Solokan Jero, mereka berempat ya, melakukan penghadangan terhadap jenazah yang akan dimakamkan, yang semula diduga karena COVID gitu. Nah, saya sangat mengapresiasi penanganan ini karena memang akhir-akhir ini kan banyak masyarakat yang melakukan penghadangan baik terhadap jenazah maupun terhadap orang-orang atau yang diduga kena penyakit
COVID untuk diisolasi. Nah ini di kita ini di Solokan Jeruk ada yang pada saat mau dimakamkan dihadang dan dilarang. Nah ini oleh penyidik ditangkap, kemudian diproses sampai ke persidangan. Terhadap dakwaan ini yang dapat kami buktikan di persidangan adalah dakwaan kedua, yaitu melanggar pasal 212 untuk pasal 214, yaitu melakukan perbuatan yang menghambat seorang pejabat atau petugas yang sah untuk melakukan kewajibannya menurut undang-undang. Nah inilah akhirnya kami tuntut dengan pidana penjara masing-masing 2 tahun. Dan baru hari ini diputus oleh hakim, terbukti sesuai dengan tuntutan jaksa, pasalnya melakukan perbuatan melanggar pasal 212 KUHP hanya dihukum oleh majelis hakim dengan hukuman percobaan masing-masing 6 bulan. 6 bulan percobaan dengan 6 bulan dengan masa percobaan setahun kalau salah ya, setahun. Nah terhadap putusan ini kami akan masih berpikir-pikir jaksanya, tentu karena ini ada perbedaan stramat antara tuntutan jaksa dan tuntutan dengan putusan hakim. Kami nanti akan upaya hukum banding tentunya. Saya rasa itu sementara memilih dan ini masih jauh dari rasa keadilan masyarakat. Nah ya dengan ancaman seperti ini kan nanti akan membawa presiden kan nanti paling dihukum percobaan juga nanti tetap. Dan kami penegak hukum ini membawa masalah ini ke persidangan dengan harapan tidak terulang lagi, masyarakat akan jadi jerah supaya jangan lagi orang sudah kena COVID kita halang-halangi. Dan ini memang kita belum nggak kenakan yang wabahnya karena memang ternyata setelah di swab jenazahnya negatif. Nah, tapi dia kan sudah menghalang-halangi orang petugas yang mau memakamkan jenazahnya itu. Dan itu telah terbukti. Nah kalau dihukum rendah pasti orang akan ulangi lagi nih. Nah dengan harapan ini kami memberi pelajaran kepada masyarakat seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Bandung, janganlah berbuat seperti ini, apalagi dalam masa pandemi COVID ini. Ini yang proses nanti penyidikannya oleh Polri. Kalau Polri sudah bikin berkasnya, nanti kami terima. Dan kami sementara ini hanya bisa untuk menghimbau masyarakat melalui penyuluhan hukum itu, supaya tidak melakukan hal-hal yang seperti ini. Tapi deliknya memang harus